Halo para subscriber, Ferry suka-suka jumpa lagi di channel kita. Nah, kali ini saya di sini ingin membahas ada motor Ninja RR 150 dua tak ya. Nah, jadi kendala motor ini tarikannya berat dan motor itu berebet. Nah, suaranya juga gak enak ya. Terus super kitnya juga macet. Di RPM sekian turunnya itu lambat ya. Terus gasnya juga nahan. Nah, jadi apa sih yang harus kerjakan kalau kendala kayak gitu kan? Nah, jadi sebelum itu saya coba menghidupkan dulu di kendala motor ini. Teman-teman simak sendiri apa yang kurang di motor ini ya. Nah, jadi nanti bisa tahu dari hasil yang awal seperti apa dan sampai akhir kayak gimana ya. Oke, dan sekarang saya mencoba hidupkan motor ini dan kendalanya seperti apa. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama, yang Ninja dua taknya berkendala seperti ini ya misalkan ya. Jadi teman-teman bisa pelajari dari video saya, semoga bermanfaat, dan saya akan menghidupkan motor ini sekarang juga. Nah, oke, cukup itu aja ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya motor ini dengar dari powernya saat digas itu berat ya. Terus bunyinya juga agak enak ya. Dari suara-suara knalpotnya itu kayak kebasan banget. Nah, jadi yang jelas ini mau kita servis habis sebagiannya. Yang pertama yaitu kita bongkar fairingnya. Terus yang kedua, untuk membuka super keep kita bersihin ya, katup super keep bagian dalam-dalamnya kita buka, kita cabut super keepnya, dan bagian kuping-kuping di super keep ini dibersihin semua ya, kanan kiri ya. Nah, jadi sama karburator ntar kita setting ulang, dan bagian knalpot kayaknya gaspol harus diganti ya, kayaknya udah lembab juga ya, dan kita setting takaran gaspolnya berapa keping ya. Nah, jadi lanjut pembongkaran super keep dan karburator. Jadi saya skip bentar video ini ya. Untuk pembongkaran tebing mungkin teman-teman udah paham caranya ya. Tapi kalau untuk bagian super keep saya akan menjelaskan sedikit-sedikit cara membukanya. Karena di bagian super keep di tiang yang baut 10 ini itu ada arahan ya. Kalau kebalik itu bautnya bisa patah. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Jadi kalau untuk baut yang mur di 10 ini, yang di bagian tiang super keep, itu bautnya tuh putarannya terbalik guys. Jadi beda sama baut putaran seperti biasanya ya. Nah, oke, gitu aja kesimpulannya. Sekarang saya ingin buka fairing ini. Kita lanjut pembongkaran. Nah guys, ini udah dibuka. Nah, inilah penyebab motor Ninja 2 tak nggak ada tarikannya. Lihat kotorannya seperti ini, sangat kotor sekali ya. Jadi kalau motor Ninja 2 tak tarikannya berat, suaranya berebet, nggak garing. Yang jelas inilah ciri motor yang bikin nggak sehat ya guys. Jadi kalau menemukan Ninja 2 tak tarikannya berat, suaranya kurang enak, wajib diservis ya. Seperti bagian super keep dibersihkan dan penyetingan ulang di super keep ya kalau ada yang salah, dan settingan karburator. Nah,
Jadi kalau untuk Ninja 2 tak yang sering bikin berebet dan tarikannya nggak enak, kadang super grip suka macet. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau kotoran sudah numpuk kayak gini, bakal motor itu ngedon dan malah boros, tarikannya kurang, RPM atas tenaganya kurang ya, berat banget yang jelas. Jadi suara pun kurang bersih ya. Nah, jadi diwajibkan dibersihkan di bagian area super grip ya guys. Jadi kuping-kuping ini dibersihkan dulu. Kalau kuping ini nggak dibersihkan, maka motor nggak akan enak ya. Kotor banget ini. Nah, ini nggak tahu udah berapa lama nggak pernah dibersihin. Jadi harus dibersihkan, nanti disikat ya sampai kinclong, dipasang kembali, dan penyetingan super grip gigi yang ditutup ya. Kira-kira ada tergeser atau enggak. Kalau enggak ada, kita cek lagi bagian gigi katup. Kalau nanti bagian gigi katup ini agak berat, seret, berarti harus dibersihkan juga ya. Jadi untuk melakukan pengecekan, untuk buka gigi katup ini arahnya putaran jam ya guys. Oke, seperti ini. Seperti ini. Jadi jangan sampai salah letak posisinya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau dilihat-lihat sih untuk super grip bagian gigi primer ini masih bagus ya, nggak begitu seret. Jadi cukup dibersihkan. Ini kita kendorin dulu buat yang 10, biar lubang yang di bagian super grip itu tertutup ya. Karena ada lubang di bagian itu. Nah, di sini ada lubang, biar tutup saat kita melakukan pembersihan agar kotoran itu tidak masuk ke dalam. Oke. Nah, jadi seperti itu. Lanjut pembersihan. Bisa menggunakan bensin pertalite ya. Tinggal dikerok-kerok aja guys. Permukaan ini dibersihkan. Kalau udah bersih, baru setting ulang bagian karburator dan gaspolnya kita bersihin juga, pasti kotor banget itu. Guys, nah di sini udah kita bersihkan semua ya. Jadi bagian super gripnya ini udah dibersihin semua, katup-katup super grip, tutup-tutupnya dibersihin semua ya. Disaranin kalau untuk motor Ninja RR 150 yang 2 tak super grip itu paling penting ini nggak boleh sampai kotor, kita sedikit jelas. Nah, jadi ini harus dibersihin permukaannya biar nggak berkarat-karat gitu ya, sisa-sisa pembakaran. Kalau putarannya seret, kadang macet, itu yang membuat motor Ninja down, kadang nggak narik ya, atau berebut, bahkan RPM-nya susah naik. Nah, jadi di permukaan ini harus dibersihin semua, diamplas ya, dicuci pakai pertalite ya, dan bagian tutup-tutup ini dibersihkan. Nah, bagian ini dibersihkan semua, hilangin sisa-sisa pembakaran yang jelaskan. Dan di bagian tutup tadi udah kita bersihin ya. Nah, udah kita bersihin semua. Jadi untuk bagian super grip udah bersih. Dan sebelah sini juga dibersihin. Ya cukup bersih lah, setidaknya menghilangkan kerak-kerak yang membandel tadi ya, yang tebal ya, sampai menumpuk oli yang banyak. Dan bagian ini juga harus dibersihin ya. Nah, harus dibersihin. Kalau misalnya kotor, diamplas dikit-dikit ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang tinggal pemasangan. Dan sebelum melakukan pemasangan, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya. Di bagian pemasangan super grip, jadi jangan sampai ada kesalahan ya. Yang pertama saya jelaskan, bantu rekam dulu Ki. Di sini saya mau menjelaskan kalau untuk pemasangan super grip nanti pasang di sana itu masuk, dan untuk bagian titik-titik yang harus diperhatikan, kalau titik ini dekat sedikit paham. Jadi titik yang ini satu, sini satu, jadi harus ketemu kayak gini ya, harus ketemu. Nah oke, jadi harus ketemu kayak gini, sejajar ya. Jadi jangan sampai selisih kayak gini, jadi harus pas giginya seperti ini ya. Dan untuk bagian topnya ini penggerak harus dian perhatikan di sini agak dekat sedikit, kenapa? Nah, jadi bagian untuk yang di sini kan ada giginya, ada titik 2 nih. Dan di sini ada titik 1 ya. Jadi di titik ini
harus ketemu di bagian tengah-tengah seperti ini. Oke. Jadi seperti itu ya untuk setelan standar. Jadi pas pekerjaan seperti ini, dorong seperti ini. Oke. Jadi titik yang dua ini dan titik yang satu ini bagian tengah-tengah. Oke, seperti itu. Dan sekarang tinggal kita melakukan pemasangan dan bagian-bagian lain sudah kita bersihin semua ya. Jadi kita pasang ulang sekarang. Let's go. Yang bagian R itu sebelah kanan ya. Yang sebelah R itu sebelah kanan. Ini agak seret, kalau bisa dikasih sedikit oli. Ini diketok dikit ya guys. Kalau udah masuk tinggal bagian yang dalam ini diketok lagi ya. Hati-hati jangan sampai patah kakinya. Harus lebih hati-hati. Masuk dan nanti kita kencangin bagian bagian. Jadi pas yang kedua itu harus pas pemasangan ini. Pasang dikit biar agar bagian permukaan ini agak enak masuk, tidak seret ya. Nah, kelihatan sedikit dong. Kelihatan sedikit jelas. Biar nampak posisi abang masang. Nah, biar nampak untuk netizen ingin melakukan pemasangan dan kita perhatikan dulu ini bagian gigi topnya udah pas apa belum. Nah, oke teman-teman, di sini saya mau kasih lihat untuk titik-titik tertentu ya. Jadi untuk teman-teman harus melakukan pemasangan gigi ini, di sini kan ada garis nih. Nah, jadi gigi ini tepatnya di sini ya. Contohnya seperti ini. Oke, teman ikutin aja seperti ini. Jadi entah ada yang salah pasang kan, jadi titik normalnya itu seperti ini ya guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi titiknya seperti itu ya.
Oke. Jadi titiknya segitiga seperti itu guys. Jadi titiknya seperti ini. Jangan sampai salah ya. Nah jadi seperti ini, titik yang dari katup ini pas di tengah-tengah gigi seperti ini. Oke. Nah jadi seperti itu. Dan untuk di bagian gigi tengah ini, itu menghadapnya seperti tadi yang saya jelaskan pertama. Pasang awal seperti ini ya. Nah jadi seperti ini, titiknya itu sejajar ya. Yang bagian ini sejajar, nggak boleh selisih ya. Jadi harus bujur, lurus, biar gigi dan posisi bentuk gigi ini seperti ini. Nah jadi teman lihat seperti itu aja sudah paham, saya harap. Nah jadi seperti itu. Jadi saat melakukan RPM tinggi, maka giginya terdorong seperti ini. Nah dan balik lagi RPM rendah, RPM 6000 buka lagi. Nah seperti ini. Nah jadi setiap RPM 6000 katup ini akan terbuka sendiri ya. Oke. Nah. Oke, saya rasa cukup. Jadi seperti itu untuk penyusunan gigi Super Keep ya. Nah, jadi sekarang tinggal saya pasang ulang semua dan saya melakukan penyetingan ulang di karburator dan saya menyeting kembali untuk gaspol di knalpot ini karena udah basah lembab ya. Jadi sekarang untuk melakukan pemasangan saya skip bentar biar nggak mengulur waktu ya. Oke, dan ini kan yang penting bagian gigi teman-teman udah lihat sendiri kan gimana penyusunannya. Nah oke, semoga teman-teman paham. Nah oke guys, ini udah kita pasang semua ya. Jadi untuk bagian Super Keep semuanya udah kita pasang dan gaspol udah diganti yang baru. Untuk takaran gaspol itu 1,5 ya. Nah jadi 1 kantong setengah untuk gaspol ya, yang kuning. Dan karburator diganti bagian jarum main jet aja menggunakan punya standar Air King, kurang standar ya. Dan untuk Ninja, jika gasnya sering ngancing atau apa ya, misalnya RPM sekian ngancing nggak mau balik, itu piston gasnya saya saranin di amplas saja. Jadi kebanyakan Ninja itu kadang ngancing itu bisa dari piston gas. Itu diamplas halus saja ya permukaan sampingnya ya, diamplas. Tadi saya nggak sempat ngerekamin karena sibuk juga ya. Jadi di sini saya menjelaskan beberapa yang sudah dikerjain. Dan sekarang untuk melakukan test drive dan hidupkan mesinnya, dan teman-teman lihat sendiri perbedaan sama yang awal ya. Oke.
guys, mantap. Nah, jadi settingannya udah selesai dan ini yang saya rasakan perbedaannya jauh banget. Jadi powernya udah enak dan suaranya juga nyaman ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan agak berebet di saat tahan gas dikit ya. Dan yang pertama juga gasnya itu suka nyangkut. Jadi semuanya udah selesai. Semoga teman-teman terhibur untuk melihat konten Ferry Suka. Jangan lupa untuk dukung dengan subscribe dan tombol like jika mendukung dengan channel ini, dibantu share agar mendapatkan notifikasi baru dari Ferry Suka. Terima kasih banyak. Salam dari Kalimantan Barat.